Selamat pagi Ibu dan kawan-kawan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Keanekaragaman hayati. Konsep secara keseluruhan. Yang pertama, tingkat keanekaragaman meliputi gen, jenis, dan ekosistem. Yang kedua, biodiversitas Indonesia dan dunia. Yang ketiga, keanekaragaman hayati meliputi nilai manfaat konsumtif, nilai manfaat produktif, nilai manfaat ekologis. Yang berikut, kegiatan manusia yang memengaruhi biodiversitas. Next, keanekaragaman hayati membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati, biodiversitas atau keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia. Yang berikut, manfaat keanekaragaman hayati. Yang berikut, kegiatan manusia yang memengaruhi biodiversitas. Keanekaragaman hayati adalah beberapa macam variasi makhluk hidup, menyebabkan adanya perbedaan variasi antara satu dengan yang lainnya. Keanekaragaman hayati penting bagi kelangsungan hidup. Faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati yaitu adanya saling keterkaitan antara jenis yang fungsional, memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam kehidupan yakni melalui daur materi dan aliran energi. Yang berikut, tingkatan keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem. Next, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman yang terjadi pada satu kelompok spesies. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Variasi gen menyebabkan fenotip dan genotip setiap makhluk hidup berbeda. Variasi gen dapat terjadi melalui perkawinan maupun akibat interaksi gen dengan lingkungan. Yang berikut, keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah keanekaragaman berbagai jenis makhluk hidup. Yang pertama yang harus kita pelajari, spesies dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, sekelompok individu yang menunjukkan beberapa karakteristik penting berbeda dari kelompok-kelompok lain, baik secara morfologi, fisiologi, dan biokimia. Yang kedua, spesies dapat diartikan sebagai sekelompok individu-individu yang berpotensi untuk berkembang biak dengan sesama mereka di alam dan tidak mampu berkembang dengan individu-individu dan spesies lainnya. Yang berikut, keanekaragaman ekosistem. Makhluk hidup yang berkeanekaragaman berinteraksi dengan sesamanya atau lingkungan biotik dan dengan lingkungan abiotik seperti air, tanah, cahaya matahari, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Yang berikut, Indonesia memiliki yang pertama, keanekaragaman hayati. Yang kedua, tumbuhan tiffe Indo-Malaya yang arealnya paling luas. Yang ketiga, hewan tiffe oriental atau Asia Australia serta peralihannya. Yang keempat, banyak hewan yang tumbuhan langka. Yang kelima, banyak hewan dan tumbuhan akademik. Yang berikut, biodiversitas dunia. Yang pertama, tundra. Yang kedua, taiga. Yang ketiga, hutan gugur. Yang keempat, hutan hujan tropik. Yang kelima, padang rumput. Yang keenam, gurun. Yang ketujuh, bioma air tawar. Yang kedelapan, bioma air laut. Yang berikut, dalam hutan hujan tropik terdapat berbagai jenis tumbuhan, flora maupun fauna yang belum dimanfaatkan. Yang berikut, Indonesia memiliki tumbuhan tiffe Indo-Malaya yang arealnya paling luas. Flora Indo-Malaya meliputi tumbuhan yang hidup di India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Flora yang ditumbuh di Malaysia, Indonesia, dan Filipina sering disebut sebagai kelompok flora malaysiana. Yang berikut, hutan di Indonesia merupakan bioma hujan tropik, dicirikan dengan kanopi yang tepat, rapat, dan banyaknya tumbuhan liana atau tumbuhan yang memanjat. Tumbuhan khas seperti durian dan sukun. Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Tumbuhan-tumbuhan ini juga terdapat di Malaysia dan Filipina. Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan langka. Contoh-contoh hewan langka. Yang pertama, babi rusa. Yang kedua, harimau Sumatera.
Yang ketiga harimau Jawa, yang keempat macan kumbang, yang kelima orang utan, yang keenam pango, yang ketujuh kenguru, yang kedelapan moleo, dan lain-lain. Contoh tumbuhan langka: bedali, putat, kefu, bungur, angka, muak, dan lain sebagainya. Yang berikut, Indonesia memiliki banyak hewan dan tumbuhan endemik. Tumbuhan yang endemik terutama dari genus Rafflesia. Contohnya Rafflesia arnoldii akademik di Sumatera Barat, Bengkulu, dan Aceh. Yang kedua, Rafflesia bornesis terdapat di Kalimantan. Yang ketiga, Rafflesia cilita terdapat di Kalimantan Timur, dan seterusnya. Yang berikut hewan endemik, contohnya binturong, yang kedua monyet, yang ketiga tarsius, dan lain sebagainya. Yang berikut tipe hewan di Indonesia. Yang pertama hewan oriental yang terdapat di Asia, yang kedua peralihan, yang ketiga Australia. Berikut oriental mencakup fauna di wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan bagian barat. Yang berikut karakteristik. Banyak terdapat jenis hewan menyusui yang berukuran besar, serta berbagai macam kera dan ikan air tawar yang ditemukan jenis burung yang berwarna. Contohnya harimau, monyet, orang utan, badak, bercula atau beruang matahari, babi hutan, bebek, pohon, dan seterusnya. Yang berikut peralihan. Peralihan mencakup fauna di wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara atau bagian tengah. Contoh babirusa, beruang khusus, anoa, kuda, kuskus, kerdil, komau, dan seterusnya. Australia mencakup fauna di wilayah Papua dan Kepulauan Arias bagian timur. Karakteristiknya banyak terdapat jenis hewan menyusui dan berukuran kecil dan hewan-hewan berkantung. Tidak ada jenis kera, ikan air tawar, dan banyak jenis burung berwarna. Contohnya kenguru, pohon kursus bertulul, walabi, burung cendrawasih, burung karwasi, dan lain-lain. Manfaat keanekaragaman hayati. Sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Yang kedua, sumber plasma nutfah. Yang ketiga, sumber pendapatan. Yang keempat, memiliki manfaat ekologi. Yang berikut A. Hutan hujan tropik Indonesia merupakan paru-paru bumi. Yang B. Hutan hujan tropik Indonesia dapat menjaga kestabilan iklim globalisasi. Memiliki nilai biologis, bermanfaat untuk keilmuan, bermanfaat untuk keindahan. Yang berikut kegiatan manusia yang memengaruhi keanekaragaman hayati yang menguntungkan. Yang berikut kegiatan manusia yang memengaruhi keanekaragaman hayati yang merugikan. Yang menguntungkan keanekaragaman hayati yang menguntungkan yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, pembuatan taman kota selain mengingatkan kandungan oksigen. Yang kedua, menurunkan suhu lingkungan, memberi keindahan, juga meningkatkan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, pemulihan, yakni usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang, usaha pemulihan dan menghasilkan varietas. Yang keempat, kegiatan penghijauan meningkatkan keanekaragaman gen. Yang merugikan, yang pertama, perusakan habitat, yang kedua, penggunaan pestisida, yang ketiga, pencemaran, yang keempat, perubahan tipe tumbuhan, yang kelima, masuknya spesies tumbuhan dan hewan liar, yang keenam, penebangan hutan, yang ketujuh, seleksi. Yang berikut yang harus kita pelajari yaitu jenis-jenis ekosistem. Ekosistem laut. Komponennya biotik, cumi-cumi, kepiting, kuda laut, rumput laut. Abiotik, tumbuhan kurang pasir laut karang. Yang kedua, ekosistem sungai. Komponennya yang pertama abiotik, ikan nila, lele, cacing. Abiotiknya batu sungai. Yang berikut, tundra. Tundra terdapat di lingkungan kutub utara dan kutub selatan. Yang berikut, taiga. Taiga terdapat di antara daerah subtropik dan kutub, misalnya di Rusia,
Eropa Utara, Kanada, Alaska, dan taiga terletak di sebelah selatan tundra. Yang berikut bioma. Bioma ini berada di daerah tropik, yaitu di Indonesia. Yang berikut padang rumput. Banyak terdapat di Nusa Tenggara, Amerika sekitar bagian tengah, Afrika Tengah dan Selatan. Yang berikut bioma gurun. Terdapat di Asia Kecil, seperti Afrika Utara, Cina, Mongolia, dan Amerika Barat. Curah hujan sangat rendah, yaitu kurang lebih 25 cm per tahun. Suhu sangat tinggi di siang hari dan sangat rendah di malam hari. Kelembapan udara rendah, tanahnya tandus. Yang berikut ekosistem air tawar memiliki kadar garam rendah, salinitas rendah. Yang berikut bioma air laut kurang terpengaruh oleh perubahan iklim dan cuaca. Ciri khas air laut adalah mempunyai kadar garam yang tinggi, kurang lebih 35 ppm per miliar. Yang berikut. Sekian dan terima kasih.